Halo teman-teman, selamat datang di episode baru Bincang Anak Rantau. Hari ini gue nggak sendirian, gue ditemanin sama dua orang kakak-kakak nih. Yang pertama ada Bang Fernando Sihotang. Halo Bang. Halo, apa Ya, kabar? baik-baik Bang, puji Tuhan. Jadi Bang Fernando Sihotang ini gue kenal way back sih dulu dari zaman di Abang ini dulu di Jerman. Kebetulan beliau menyelesaikan masternya di bidang human rights di Erlangen University. Tapi sekarang beliau atau dia si Abang sudah balik ke Indonesia dan sekarang dia menjabat sebagai koordinator HAM dan advokasi di KNLWF atau Komite Nasional Lutheran World Federation. Selain Bang Fernando, ada juga bersama kita Bang Iman Pasupurba. Halo Bang. Halo, apa kabar? Baik-baik Abang. Iya. Uh, Bang Iman ini adalah dosen hukum tata negara di Universitas Negeri Surabaya. Dan selain itu beliau juga merupakan advisor di suatu organisasi bernama YIPC atau Young Interfaith Peacemaker Community. Nah, hari ini bersama mereka kita bakalan ngomongin isu yang saat ini sedang ini ya, sangat lagi hangat, masih hangat, kebetulan masih hangat ya, maka itu yaitu persoalan polemik tentang aplikasi Injil dalam bahasa Minang. Nah, karena kebetulan beliau berdua ini kan ahli di bidang hukum dan hak asasi manusia. Mungkin kita bakalan melihat permasalahan ini dari perspektif itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita melihat dari perspektif lain gitu. Sebelumnya kira-kira gimana Abang berdua? Siapa duluan mungkin yang mau kasih pendapat tentang permasalahan ini? Ya mungkin Bang Iman Pasupurba. Silahkan. Siapa aja Bang boleh Iman. sebenarnya. Sama aja. Bang Fernando udah kasih ini, udah kasih Bang Oke. Iman duluan. Ya. Gimana? Ini mau menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan itu ya? Ya, betul sekali Bang. Oke. Yang pertama memang beberapa waktu lalu saya juga mendapat kabar ini ya. Dan menjadi suatu pembicaraan yang hangat di komunitas saya. Karena kebetulan saya juga menjadi pendamping untuk gerakan pemuda toleransi di Indonesia yang tadi disebutkan. Dan ada satu kader kita yang share berita itu dan saya juga mencoba membaca dan melacak dan melihat memang itu adalah berita yang valid karena memang sudah diberitakan oleh media yang memang kita anggap valid di Indonesia begitu ya. Nah, respon saya pertama kali mendengar ini sebenarnya sedih ya, sedih dan secara pribadi dari perspektif keilmuan saya juga merasa loh ada apa dengan saudara-saudara saya yang ada di Minangkabau seperti itu ya. Jadi lebih condong ke sana. Dan saya mencoba juga melacak kira-kira alasan mereka menghapus itu apa. Dan ini kan dikeluarkan surat, berbentuk surat sebenarnya ya. Jadi protes itu sebenarnya disampaikan dalam bentuk surat kepada Kementerian Informasi untuk menghapus dari Play Store ya Injil yang berbahasa Minang itu. Nah, persoalannya setelah kalau soal surat, ketika saya mencermati dalam perspektif hukum, sederhana saja, surat itu kan bukan suatu keputusan atau kebijakan, itu hanya sebagai surat menyurat bagian dari administratif permintaan dari seorang kepala pemerintahan dalam level daerah. Kalau tadi misalnya itu berbentuk keputusan, baik itu SK atau peraturan, itu mungkin sesuatu yang menarik untuk digugat misalnya secara petun. Demikian juga bisa juga mungkin di judicial review di Mahkamah Agung kalau misalnya itu dalam bentuk peraturan daerah. Tapi kemudian karena dia bentuk surat ini menjadi bola liar, akhirnya masyarakat bebas menafsiri atau menginterpretasi kira-kira persoalan ini dalam konteks hukum, HAM, demikian juga sosiokultural Minangkabau. Akhirnya orang menjadi sangat bebas memberikan penafsiran soal itu. Tapi izinkan saya juga mencoba memberikan pendapat soal itu karena kalau ditanya misalnya apakah memang adakah urgensi menerjemahkan Injil dalam bahasa Minangkabau, saya harus mengatakan bahwa
Apa salahnya menerjemahkan kitab suci dalam berbagai bahasa? Apakah bahasa itu apakah satu kitab tertentu itu harus diklaim oleh suku tertentu atau sebaliknya suku tertentu mengklaim agama tertentu? Dalam konteks kepercayaan juga kita tahu bahwa bahasa adalah ciptaan Tuhan sendiri. Itu yang paling sederhana. Kalau kita membaca kitab Taurat bahwa di kisah Menara Babel lah kita tahu Tuhan mengacaukan bahasa manusia. Maka kalau kita bicara soal bahasa, ribut soal bahasa, termasuk juga bicara suku, ya. Kalau tidak salah di Kejadian 11 itu diceritakan ada 70 suku bangsa di sana. Bahwa berarti kita harus menggugat Tuhan. Menggugat bahasa itu sama dengan menggugat Tuhan, gitu ya. Apalagi yang dibicarakan ini adalah firman Tuhan, gitu ya. Terlepas orang bersangkutan percaya atau tidak. Itu dulu dari perspektif yang paling sederhana. Yang kedua pertanyaannya adalah, apakah memang tidak ada satupun orang Minangkabau yang memang betul percaya kepada Injil? Sebut saja mereka beragama Kristen. Saya mencoba melacak informasi supaya valid. Kebetulan saya menemukan satu jurnal, namanya Jurnal Religio. Ini dari, saya sengaja juga ambil dari kampus Islam, karena memang hasil penelitian dari kampus tersebut, sehingga valid dan memang itu sudah dipublish. Jadi saya bisa terima itu sebagai data yang valid untuk diperbincangkan, dipublish, seperti itu. Ketika saya membaca, wah saya juga melihat, wah ternyata di Minangkabau bukan hanya 1-2 orang. Di jurnal itu disebutkan bahwa data BPS terakhir itu hampir 160.000 orang. Iya kan? Bahkan ada 30.000 orang katanya yang bersuku Minang betul-betul yang didata oleh PGI. Nanti kalau lihat data PGI nanti di jurnal itu justru mereka kutip rilisnya hasil PGI memang ada 30.000 orang. Jadi fakta peningkatan jumlah orang Kristen di Minangkabau itu adalah sesuatu yang harus diterima. Itu realitas sosial yang terjadi. Jadi nggak bisa digugat karena itu fakta gitu. Jangankan puluhan ribu, satu saja ada orang Minangkabau yang menjadi beragama Kristen, maka pada saat yang sama dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia yang itu tidak dapat dikurangi oleh apapun, maka seharusnya tidak ada salahnya ada Injil berbahasa Minangkabau. Apa yang salah dengan itu? Harusnya seperti itu. Apalagi kalau kita lihat, jangankan menjadi orang Kristen, ada banyak pendeta-pendeta yang terkenal bersuku Minangkabau. Sebut saja, saya mendapat data ini namanya Abdul Khalid Salim. Kalau Anda mengenal Haji Abdul Salim, adik dia itu orang Kristen dan pendeta. Ya kan? Ya. Belum lagi ada nama-nama pendeta Akmal Sani, ya ada pendeta Yarwandi Godo, pendeta Sofian. Ini pendeta-pendeta yang sangat masif di dalam pelayanannya. Jadi kalau kita katakan bahwa tidak ada satupun orang Minangkabau yang beragama Kristen, saya pikir kita membohongi fakta realita yang ada terjadi saat ini. Sekarang tinggal kupas data BPS, gitu loh. Kita bisa cari dengan gampang lah, masuk ke BPS kita lihat berapa jumlah orang Kristen di sana. Mungkin saja memang ada orang Kristen yang bersuku lain ada di tanah Minang, di ranah Minang, boleh saja. Tapi kalau kita cek lagi, apakah ada orang Minangkabau, orang Kristen? Iya. Nanti kalau lihat judul jurnal itu, nanti boleh nanti cek jurnalnya. Itu juga soal konversi agama Islam, ya, atau orang berpindah agama. Maraknya gerakan kristenisasi di Minangkabau. Itu diceritakan semua di jurnal itu bagaimana data-data gerakan kristenisasi di Minangkabau. Nah, yang berikutnya saya cermati lagi. Saya tertarik dengan komentar mantan Menak kita periode sebelumnya, ya, Bapak Lukman Saifuddin. Dia bilang apa? Lah harusnya justru kitab suci itu harus diterjemahkan dalam semua bahasa yang ada di Indonesia supaya dia melekat dengan mereka gitu loh. Nah, kalau kita melihat semua fakta-fakta ini terlalu berlebihan menurut saya. Kalau akhirnya kita menciderai dan menghalang-halangi orang lain untuk bisa menikmati Injil dalam berbahasa Minangkabau. Saya pikir itu dulu sementara yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke yang dari perspektif hukum seperti apa gitu ya. Ya. Terima kasih Bang. Iya, mungkin Bang Fernando mau tambahkan. Ya, kalau aku ngatras singkat aja karena udah disampaikan oleh Bang Iman tadi. Ya menurutku ini apa ya? Sebuah presiden buruk untuk memajukan toleransi dan juga menghargai kemajemukan yang sudah lama kita pelihara. Walaupun sebenarnya bicara soal kemajemukan ini dari sisi politiknya ini tarik-menarik. Itu sejak dulu, bahkan juga sebelum
sebelum kemerdekaan 45 itu sudah ada tarik-menarik mengenai identitas keberagaman di Indonesia ini. Nah, tapi kan faktanya hari ini kan Indonesia sejak Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus itu ditetapkan, itu mengakui kebebasan beragama sampai hari ini. Bahkan juga ada 4 kali sejak reformasi itu konstitusi kita diamandemen, itu di amandemen kedua tahun 2000 itu bahkan 99 dan 2000, itu bahkan menekankan hak asasi manusia, termasuk juga kebebasan beragama dalam konstitusi kita, dan juga ada tambahan undang-undang hak asasi manusia itu. Artinya apa? Soal komitmen kita secara spirit itu barangkali, dan juga dokumennya, itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi pada prakteknya memang tidak semua orang memahami, khususnya di daerah-daerah ya, pemerintah daerah, karena juga kita ini sejak reformasi itu sudah desentralisasi, dan juga wewenang pemerintah daerah itu juga dibagi-bagi berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Nah, makanya kenapa kita lihat banyak kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama itu banyak dilakukan di daerah-daerah oleh pemerintah daerah yang merupakan dalam konteks HAM itu merupakan aktor negara sebagai subjek dari HAM itu, subjek dari pelanggaran HAM itu. Nah, apakah boleh, ini kan kalau misalnya orang-orang bilang ini kan bagian dari pembatasan hak asasi manusia, pembatasan kebebasan beragama. Karena kebebasan itu katanya tidak semuanya mutlak. Iya, memang tidak semua mutlak. Walaupun ada hak asasi manusia yang mutlak, absolut, tapi ada juga yang tidak. Nah, dalam konteks menganut beragama, berpikir bersuara hati, itu memang sangat mutlak. Itu nggak boleh dong. Misalnya kayak Asrida mau bisa mengklaim bahwa saya memeluk agama ini gitu, atau saya punya ideologi ini, itu bagian dari berpikir, dan itu nggak bisa dihilangkan atau dibatasi. Nah, tapi kalau dia manifestasi, memang kalau menjalankan kebebasan itu memang dibatasi, ada pembatasan. Tapi ada aturan mainnya. Misalnya itu diatur oleh undang-undang atau hukum positif di suatu negara itu, kemudian juga legitimate nggak itu sah nggak misalnya, berdasarkan mungkin juga keamanan publik, mungkin ketertiban publik, public health, kesehatan, dan yang lain-lain misalnya. Tapi yang kalau kita lihat di banyak kasus di Indonesia itu pembatasan berdasarkan public order itu, ketertiban umum itu sering dijadikan atau dijustifikasi untuk membatasi kebebasan orang. Misalnya begini, kayak kasus Ahok misalnya, ini kan Ahok ini penista gitu, penista agama gitu, dan dia sudah membuat orang resah gitu. Kemudian si Meliana tahun 2016 misalnya, dia itu sudah membuat orang resah misalnya. Dan sekarang misalnya lagi kasus pemblokiran aplikasi Injil berbahasa Minangkabau misalnya. Statementnya pemerintah daerah Sumbar mengatakan ini membuat masyarakat Minang resah gitu. Nah, ini kan kata-kata yang jimat bagi aktor-aktor negara, pemerintah, untuk membatasi kebebasan orang. Jadi sebenarnya itu bisa dipertanyakan dan kemudian diperdebatkan. Bahkan juga sebenarnya kita kalau menggunakan rasionalitas pembatasan hak asasi manusia itu, sebenarnya mereka pasti kalah gitu. Cuman ini karena bicara mengenai siapa yang punya kuasa mungkin ya. Itu kalau sisi politiknya menurutku. Nah, ini terakhir ya sebelum nanti kita mulai diskusi. Nah, menurutku ini bagian dari pelanggaran, bukan hanya kebebasan beragama. Karena kayak seperti bilang Bang Iman tadi, ya walaupun mayoritas di Minangkabau di Sumatera Barat itu Islam, tapi bukan berarti nggak ada orang Kristen, atau juga mungkin nggak ada orang Buddha atau yang lain gitu. Ini kan kalau bahasa kami itu teritorialisasi sebuah keyakinan. Jadi ada semacam pengkaplingan, kalau agama ini gitu. Orang Papua agamanya ini, orang Batak agamanya ini, itu nggak boleh gitu. Siapa aja berhak mengklaim, walaupun dia misalnya orang Minang, dia bisa mengklaim bahwa saya percaya terhadap suatu keyakinan ini gitu. Nah, selain itu memang ini juga melanggar hak orang untuk berbahasa, karena dalam konteks hak asasi manusia juga hak berbahasa itu adalah hak dan kebebasan yang nggak bisa dihilangkan.
Tapi dibatasi mungkin iya, tapi tidak bisa dihilangkan dalam konteks hak asasi manusia. Mungkin itu yang dulu pengantar ya, Asrida. Ya, makasih Bang. Tadi kan aku mau ke Bang Iman dulu. Tadi Bang Iman ada bilang soal masalah surat. Itu kan sebetulnya awalnya surat yang dilayangkan sama Gubernur Sumatera Barat terhadap Menkominfo gitu. Nah, sebetulnya itu punya kekuatan hukum seperti apa sih Bang? Apakah bisa kita dengan gampang kayak sebagai kepala daerah mengklaim bahwa sesuatu sudah meresahkan ini saya gitu? Apakah dia kayak memberi suatu eviden yang cukup seperti petisi, misalnya dia bikin petisi terhadap yang berisikan nama-nama masyarakatnya, rakyatnya dia atau gimana gitu? Sebetulnya apa sih kekuatan hukum dari surat seperti itu, Bang? Sebenarnya bisa dikatakan membuat surat seperti itu tidak ada bersekusi hukum karena memang dia sebagai pejabat publik. Kalau dia merupakan pejabat publik, maka sebenarnya yang bisa dianggap kebijakan itu harus ada pijakan hukum dan memang produk itu diakui oleh hukum. Jadi seperti saya katakan tadi, andai kata kebijakannya itu berbentuk SK gubernur misalnya, itu bisa di-KT-UN-kan dia. Atau misalnya dia membuat peraturan soal ketertiban umum di Sumatera Barat, melarang ada ini segala macam. Itu bisa kita judicial review. Yep. Akan lihat nanti apakah peraturan itu bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi tentunya. Konstitusi Undang-Undang Dasar. Karena yang mereka jadikan landasan untuk itu adalah adanya falsafah orang Minangkabau yang mengatakan ada basandi syarat basandi kitabullah. Lah persoalannya dalam konteks berbangsa bernegara, apakah falsafah lokal menjadi pegangan bersama? Karena semua suku punya falsafah. Dalam konteks bernegara jelas bahwa konstitusi menjadi kitab suci kita dalam bernegara, tanda kutip. Kalau kitab suci bernegara artinya apa? Bahwa dalam relasi antar warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, hubungan antara pemerintah yang satu, pemerintah dengan warga negaranya, dengan rakyatnya, itu harus berdasarkan kepada konstitusi. Oleh itu makanya dia disumpah harus setia kepada Pancasila dan konstitusi. Maka menurut saya apa yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat itu bertentangan dengan konstitusi. Dia sedang tidak melakukan mandat yang ada dalam sebuah konstitusi. Ya kan? Jadi kalau falsafah itu ternyata memang menjadi bumerang, bahkan bisa merusak, bahkan misalnya sampai mengatakan mengeluarkan orang tertentu jika tidak Islam maka dia bukan orang Minangkabau lagi. Oh, itu sudah bertentangan dengan peraturan dengan undang-undang, misalnya Undang-Undang 40 tahun 2008 soal tindakan diskriminasi ras. Tanpa sadar mereka sudah mendiskriminasi orang-orang dalam sukunya sendiri, gitu loh. Jadi bagi saya itu bagi saya sebenarnya Sumatera Barat harus mengakui bahwa mereka kecolongan. Itu makanya dalam konteks nasional, bahkan para kaum elit, bahwa kaum elit yang saya maksudkan ini orang-orang cendekiawan dari Minangkabau juga banyak mengkritik itu. Seperti Bapak Ade Armando misalnya kalau kita lihat di vlognya, bagaimana dia mengkritik. Bahkan dia dikatakan tidak lagi orang Minangkabau, walaupun dia mengatakan nggak apa-apa saya menjadi orang Minangkabau. Tapi pertanyaannya adalah siapa Anda bisa menghapus etnis orang lain? Iya. Siapa yang bisa mengkontrol kita lahir dari orang Batak? Kalau saya mau, saya kepengen dilahirkan jadi seperti orang-orang Amerika, lebih tinggi, putih, pirang begitu. Kalau boleh, tapi saya tidak bisa mengontrol itu, saudara. Iya kan? Nggak bisa kan? Iya. Lah, terus bagaimana? Siapa yang berhak menghapuskan etnis kita? Sementara yang membuat etnis, yang membuat kita bersuku-suku bangsa, itu adalah Allah sendiri, Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah kita melawan Tuhan Yang Maha Esa dengan itu? Nah, saya mau katakan itu harus diperhatikan. Oke saja sebenarnya. Itu juga hak dari saudara-saudara kita di Minangkabau memiliki falsafah seperti itu dalam konteks kearifan lokal mereka. Sah-sah saja. Tapi kalau itu menciderai atau bahkan mungkin menyakiti kehidupan berbangsa bernegara dalam konteks lain, misalnya orang Minangkabau yang lainnya, yang saya katakan tadi jumlahnya tidak juga sedikit ya, dari data BPS tadi yang 2010 ada 30.000, bahkan sangat mereka mengakui ada gerakan masif kristenisasi. Saya juga nggak tahu bagaimana bentuknya, tapi yang paling tidak bahwa di lapangan memang ada orang-orang Minangkabau yang convert ke Kristen. Sama seperti misalnya di Tapanuli lah. Siapa yang bilang, dulu kita kan kalau dengar Batak Toba itu pasti Kristen. Itu dulu di pikiran kita loh.
Saya saja waktu kecil punya pikiran itu. Saya agama Batak, orang Batak itu pasti Kristen karena ada no mention. Tapi sekarang ada berapa ribu orang Batak Toba yang orang Islam. Apakah orang Batak ada yang komplain dengan itu? Simalungun misalnya, Batak Simalungun misalnya. Saya orang Batak Simalungun. Apa saya berani mengklaim, oh saya kan Batak Simalungun, nggak boleh ada agama lain selain Kristen di Batak Simalungun. Saya pernah 2 tahun lalu kembali ke tanah kelahiran saya, tanah Simalungun. Saya lihat sudah banyak para misionari-misionari, para pendakwah di tanah Simalungun. Dan saya fan-fan saja. Kenapa fan-fan saja? Karena saya sederhana saja. Iman itu adalah anugerah. Iman itu adalah hidayah. Kenapa kita harus mempertentangkan sesuatu yang memang itu adalah otoritas dari Tuhan sendiri gitu loh. Jadi bagi saya falsafah dalam konteks lokal sah-sah saja, tapi ingat dalam konteks bernegara kita punya konstitusi dan kita punya falsafah bangsa yaitu Pancasila. Pancasila merupakan titik temu kita. Pancasila menjadi titik maju kita. Soekarno bilang Pancasila adalah filosofi Chevron-Slag kita, pandangan bangsa kita. Bahwa bangsa ini akan mencapai visi dan tujuannya kalau Pancasila menjadi titik maju, paradigma berpikir, worldview. Jadi kalau misalnya worldview kita bertentangan dengan Pancasila, itu makanya Darmando bilang saya malu terbelakang, padahal kita tahu Hamka luar biasa hebat, Hatta sangat luar biasa. Ada banyak kaum-kaum intelektual hebat dari tanah Minang sana. Dan saya yakin tidak semua orang Minang berpandangan seperti itu. Ya. Apakah ini berhubungan dengan kepentingan politik? Saya juga nggak tahu. Ya, perlu menelaahnya lebih dalam lagi. Nah, saya pikir seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah memang itu diminta pertanggungjawaban hukum, tapi gubernur secara pribadi, saya pikir itu bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Saya tadi baca Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang kebetulan kita sudah meratifikasi konvensi itu ya, Undang-Undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Saya lihat ada beberapa pasal yang sangat krusial. Ternyata dia bisa digugat dalam konteks perdata, demikian juga pidana sebenarnya. Misalkan saya ke pasal, sebentar saya lihat pasalnya dulu ya. Iya, pasal 9 misalnya. Undang-Undang nomor 40 tahun 2008. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa pembedaan ras dan etnis. Ya kan? Berarti tidak boleh sebenarnya oknum atau persona atau individu yang berbahasa yang beriman atau memiliki iman Kristen dalam dia orang Minangkabau, tidak boleh ada diskriminasi terhadap dia. Sanksinya luar biasa. Kalau kita nanti baca pasal 13 dan 14 undang-undang itu. Pasal 13, setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi dan etnis yang merugikan dirinya. Jadi andai kata ada orang-orang Kristen Minangkabau yang ingin menggugat pengadilan negeri, boleh. Pasal 14, setiap orang yang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan. Jadi pribadi boleh, komunitas juga boleh. Ya. Jadi kalau ada fellowship Kristen Minangkabau misalnya, mereka boleh. Dan itu sudah pernah ada juga. Nanti kalau baca jurnal itu, nanti kalau ada kesempatan saya akan forward jurnalnya, karena itu lagi-lagi itu hasil penelitian para dosen juga. Kalau itu nggak valid, saya pikir dosennya bisa malu gitu kan. Karena memang dia menceritakan bagaimana proses kristenisasi yang ada di Minangkabau. Sanksi pidananya ada juga. Ada di pasal 15. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras etnis yang mengakibatkan pencabutan, pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, bahkan kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, budaya, sebagaimana dimaksud pasal 4 soal ras tadi, itu dipidana 1 tahun dan denda 100 juta loh. Itu pasal 15. Setiap orang yang dengan sengaja, ini pasal 16-nya, setiap orang dengan sengaja menunjukkan kebencian dan rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi etnisnya. Memang ini kalau misalnya ada orang Batak benci Minangkabau, tapi saya lihat ini ada etnik Minangkabau, sesama orang Minangkabau, menunjuk teman Minangkabau-nya bukan Minangkabau gitu. Saya benci, itu kan seperti, saya benci lihat kamu, kenapa kamu Minangkabau melanggar falsafah kita, yang tadi itu. Lah padahal seperti tadi, hak berkeyakinan, hak beragama, itu adalah hak individu yang mutlak tidak bisa dibatasi. Sedikit saya komentari soal yang pembatasan, yang kita menyebutnya dengan istilah kewajiban asasi, pasal 28J. Orang banyak menggunakan itu, saya paham. Tapi tidak banyak orang yang juga membaca lengkap undang-undang itu, pasal 28J, karena sesungguhnya bunyinya tidak boleh sekedar, oh ini melanggar ketertiban umum, nggak boleh seperti ini, oh tidak boleh. Karena kita negara hukum, ciri negara hukum adalah bahwa negara harus menjamin
pelaksanaan hak asasi manusia, dan itu mutlak harus dilakukan. Pasal 28J ayat 2 bunyinya seperti ini, supaya kita baca, supaya tidak salah paham para pejabat kita menafsirinya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan. Saya setuju bahwa dalam konteks forum eksternumnya, dalam pelaksanaan HAM, ada pembatasan. Kita menyebutnya sebagai kewajiban asasi. Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ya kan? Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, memenuhi tuntutan adil sesuai dengan perkembangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum. Ingat, ada undang-undangnya. Pertanyaannya, apakah ada undang-undang yang melarang Injil diterjemahkan dalam bahasa Minangkabau? Nah, kalau aku melihatnya, Ya. kalau Bang Iman, aku melihatnya itu kayak undang-undang pemerintah daerah, itu sering digunakan oleh pemerintah daerah untuk membatasi kebebasan orang atas dasar ketertiban umum, karena itu bagian dari tugas dan wewenang dia, seperti itu. Nah, itu yang mungkin dibayangkan dia bahwa ini diatur oleh undang-undang, seperti itu. Iya, jadi memang gini, kalau kita oke, saya sepakat dengan itu. Memang itu menjadi, ada kewenangan pemerintah daerah sebagai administrator keadilan di daerah dalam hal itu. Tapi kita juga tidak bisa melupakan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang hierarki perundang-undangan. Bahwa dalam penjabaran undang-undang yang derajat rendah tidak boleh bertentangan undang-undang derajat tinggi. Dan sumber hukum tertinggi kita itu adalah konstitusi. Konstitusi, benar. Dan sumber dari segala sumber tertib hukum kita adalah Pancasila. Jadi kalau ada peraturan dalam level lokal yang itu bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila, harusnya itu bisa di judicial review ke MK, ke Mahkamah Agung. Kalau undang-undang kita ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pikir itu yang harus, ya memang ada asas lex specialis derogat lex generalis, bahwa kalau dia khusus menyampingkan yang umum. Tapi lihat, ketika yang khusus itu bertentangan dengan undang-undang yang derajat tinggi, karena dia merupakan penjabaran, apalagi perda itu yang terendah dalam konteks hierarki undang-undangan, kalau dia bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar kita, maka tidak perlu ragu untuk mengekskludnya menjadi bagian dari sesuatu yang mengikat dalam masyarakat. Karena satu kali lagi saya katakan, kita negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita memutuskan dalam sebuah konstitusi kita bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsepsi negara hukum tidak ada kata lain bahwa hukum menjadi panglima. Maka dalam konteks hak asasi manusia juga, kewajiban asasi manusia hanya dapat dibatasi dengan undang-undang. Jadi kalau ada undang-undang yang dibenturkan dan itu membuat masyarakat bentrok, baru itu bisa dikatakan pembatasan. Dan semua di negara sepertinya itu ada ya. Kalau kita baca komunan-komunan internasional selalu beberapa kali menyebutkan bahwa ada pembatasan. Karena memang bukan bebas tanpa batas, tapi ada bordering yang jelas sehingga tidak terjadi benturan atau konflik horizontal di tengah masyarakat. Ya, saya pikir itu yang sejauh ini yang saya ingin sampaikan. Iya. Bang Fernando mungkin ada yang mau ditambahin? Kalau aku sih melihatnya soal pembatasan juga ini sering digunakan sebagai justifikasi ya. Kalau misalnya itu ini bukan hanya di undang-undang atau konstitusi kita, tapi juga di Kovenan Internasional Hak Sipil Politik itu, yang pasal 18 ayat 3 itu, selain yang saya sebutkan tadi, itu diatur undang-undang, kemudian legitimate berdasarkan untuk melindungi yang namanya public health, kemudian kesehatan publik, keselamatan publik, dan lain-lain. Ada juga satu lagi yang sering disalah interpretasikan, yaitu itu tentang hak orang lain. Nah, ini hak orang lain ini kan maksudnya gimana gitu? Artinya, oke, kau bisa beragama, tapi kalau sepanjang mengganggu hakku, jangan beragama gitu. Itu bukan itu yang dimaksud, enggak. Bukan seperti itu yang dimaksud. Jadi ketika misalnya ada sebuah tindakan atau manifestasi beragama kita, kemudian itu mengganggu hak orang lain, hak itu bukan berarti misalnya dengan aku misalnya hanya aku orang Minang, contoh ya, ketika aku memeluk agama Kristen, bukan berarti aku mengganggu hak teman-temanku yang Minang lain yang beragama Islam untuk menganut agamanya. Enggak, bukan seperti itu. Jadi kebebasan orang lain itu misalnya begini, kayak berapa tahun yang lalu, udah agak lama sih di India, itu ada di komunitas Hindu
ada semacam alirannya di Hindu juga, ada beberapa aliran. Itu mereka punya keyakinan bahwa kalau misalnya seorang suami itu meninggal, itu ada apa disebut mereka itu sebagai sati, itu praktik sati. Jadi kalau suaminya meninggal, istrinya juga harus dilemparkan ke perapian. Itu bagian dari keyakinan mereka. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika ini praktek itu dianggap melanggar kebebasan seorang perempuan, seorang istri, masa dong misalnya ketika suaminya mati, dia juga harus ikut mati gitu. Itu kan bagian dari, itu pelanggaran hak asasi manusia. Karena apa? Dia hak punya hidup hak orang, untuk hidup, iya. hak untuk hidup. Ketika misalnya orang mau beragama dan kemudian juga dia gara-gara orang beragama dan kemudian hak dia teralienasi, itu bagian dari pelanggaran. Nah, itu yang disebut sebagai apa ya? Pembatasan tadi, ya. Pelindungan hak asasi orang lain juga Ya. gitu. Nah, itu menurutku. Nah, terkait mengenai soal kristenisasi atau islamisasi atau apapun bahasanya, dalam hak asasi manusia juga aku nggak akan menggunakan terminologi kristenisasi, islamisasi. Itu soal syiar juga. Syiar dan baik evangelisasi ya nggak sih? Apakah itu misionari, evangelisasi, atau dakwah, atau apapun namanya, itu bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi. Karena apa? Itu bagian, kalau di ayat Covenant itu, ayat pertamanya, dia selain menyebut, jadi selain melindungi hak orang untuk memeluk, adopt ya, memeluk agama, itu bagian dari internum itu hak yang sangat internal sekali. Tapi juga ada manifestasinya, dia bisa bersama-sama dengan orang lain, bisa juga dengan dia secara individu juga, atau di ruang publik juga, atau di ruang privat juga. Dan juga ada 4 poin yang dilindungi juga, yaitu soal pentaatan orang, cara orang menaati keyakinannya, kemudian soal bagaimana dia kemudian menjalankan agamanya itu lewat pengajaran-pengajaran, soal bagaimana orang mengamalkan keyakinannya itu dilindungi. Jadi ada juga misalnya kayak soal penghayatan. Orang kan kayak misalnya teman-teman Sikh misalnya. Mereka itu kan punya keyakinan kalau turban itu ya, yang lilit di kepala itu, kalau laki-laki ya, itu bagian dari sebuah tindakan ya, sebuah pengamalan yang bagian dari keyakinannya. Jadi sama misalnya kayak orang yang pakai hijab, itu kan bagian dari ketaatan dia sebagai seorang muslim, kalau perempuan misalnya. Tapi ada juga orang yang tidak menganggap itu sebagai bagian dari pengamalan dia. Itu kan ada juga misalnya teman-teman yang perempuan muslim itu tidak pakai hijab. Itu bagaimana? Nah, itu kan kembali ke orangnya. Nah, bagaimana dengan pengajaran? Nah, kalau pengajaran ini kan dia juga punya hak, dan itu dilindungi oleh undang-undang, dan itu di undang-undang hak asasi manusia juga tertera bahwa dengan pengajaran itu orang juga bisa menyampaikan atau meyakinkan orang lain. Misalnya nih, aku orang dengan beragama A, aku bisa meyakinkan Asrida bahwa agama A ini yang benar gitu. Itu sah-sah aja, sepanjang itu tidak dilakukan secara koersif dengan pemaksaan, atau tidak menggunakan mungkin momentum-momentum seperti misalnya kemiskinan, atau juga masa-masa pandemi ini untuk memaksa orang, untuk meyakinkan orang, gitu. Atau misalnya menjebloskan orang supaya dalam keadaan terpaksa memeluk agama yang kita yakini. Itu bagian dari teaching ya, soal keyakinan. Nah, tapi juga kan dalam keyakinan ini, pengajaran ini, orang kan menyampaikannya dengan bahasa. Nah, bahasa ini kan bisa bahasa verbal dan kemudian juga bahasa yang tertulis. Nah, dalam hak asasi manusia itu Komite HAM PBB tahun 93 itu di rekomendasi umumnya tahun 93 itu menjelaskan, menginterpretasikan Covenant Internasional itu bahwa pengajaran itu, teaching tadi itu bisa dilakukan dengan bahasa. Nah, makanya bahasa dalam poin ini sangat penting, karena orang menyampaikan secara verbal dan tertulis. Termasuk itu misalnya mempublikasikan, menuliskan, bahkan mendistribusikan publikasi itu. Jadi, Alkitab atau Injil yang tertuang dalam aplikasi Google Play Store itu bagian dari publikasi yang itu harus dilindungi oleh negara. Bukan itunya dilindungi. Manusianya dilindungi untuk bisa menggunakan aplikasi Google Play Store itu. Jadi kalau misalnya
pada akhirnya pemerintah daerah menganggap itu bagian dari yang bisa dibatasi, menurut saya itu sudah keliru. Apalagi sampai sekarang kita nggak bisa lagi melihat aplikasi itu ada di peredaran.